Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpok. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpok mengupload video terbaru. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 7 aturan pengucapan dalam bahasa Korea. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Jadi jika konsonan akhir tunggal bertemu vokal, maka konsonan dibaca seolah-olah konsonannya itu naik menggantikan kedudukan iyang pada vokal tersebut. Ya, jadi dalam bahasa Korea itu ada susunan konsonan, vokal, konsonan. Jika konsonan akhirnya tunggal, jika bertemu dengan vokal itu ya ganda maupun tunggal itu sama saja, kayak a, ya, o, yo, u, yu, o, yo, i, wi, wa, dan lain-lain ya, yang termasuk vokal. Nah, jika konsonan mati itu bertemu vokal, maka konsonannya itu dia akan menggantikan kedudukan iyangnya. Iyangnya akan diganti dengan konsonan mati tadi. Contohnya, sini ada hanguk o ya. Ada bahasa Korea ya, hanguk o. Nah, ini bacanya bukan hanguk o, tapi dilihat di situ ada konsonan mati giok bertemu dengan o. Ya, tadi kan konsonannya itu menggantikan kedudukan o. Jadi bacanya hangugo. Contoh lagi besoyo. Ya, melepas alas kaki. Jadi di situ ada siot mati bertemu dengan o ya. Maka siotnya itu akan menggantikan kedudukan iyangnya, jadi dibacanya ya besoyo. Contoh lagi namayo ya, tersisa. Itu ada miem, konsonan miem mati bertemu dengan a. Jadi miemnya itu menggantikan kedudukan iyangnya, maka dibaca ya namayo. Jadi ini tulisannya tetap seperti itu ya. Hanguk o, bot o, nam a. Di sini cuma cara bacanya saja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jadi jika konsonan akhir ganda, kalau tadi konsonan akhir tunggal, kalau sekarang ini ganda ya. Jadi jika konsonan akhir ganda itu bertemu vokal, maka konsonan yang ada di depan itu menjadi konsonan akhir yang sebagai matinya ya, sedangkan konsonan yang ada di belakangnya itu naik menggantikan kedudukan iyang pada vokal tersebut. Contohnya di sini ada il, ada riel, giok, oyo ya, membaca, dan ada mak, ayo, cerah. Jadi di sini yang pertama membaca itu, di situ ada konsonan ganda ya, ada riel dan giok. Nah, aturannya tadi riel itu di depan. Kalau di depan itu dia akan tetap sebagai konsonan mati, sedangkan konsonan yang ada di belakangnya giok itu akan naik menggantikan kedudukan iyang ya. Jadi bacanya ya il, go, yo. Yang kedua, nah, di situ ada riel dan giok. Rielnya tetap mati dan gioknya nanti akan menggantikan posisi iyang, maka dibaca mal, ga, yo. Lanjut ke nomor 3. Di sini jika konsonan matinya giok, biop atau diket bertemu miem atau nian. Jadi yang pertama
giok itu jika bertemu dengan miem atau nien itu maka gioknya akan berubah menjadi ieng. Contohnya di situ ada hanggukmal. Nah, di situ ada giok bertemu miem, maka gioknya berubah menjadi ieng. Jadinya dibaca bukan hanggukmal tapi hanggungmal. Yang kedua, konsonan mati biop bertemu miem atau nien, maka biopnya akan berubah menjadi miem. Nah, ini akan sering muncul ya ketika di situ ada ibnida. Biopnya itu bertemu nien, maka biopnya berubah menjadi miem, jadinya dibaca imnida. Yang ketiga ada diget, jadi konsonan mati diget bertemu dengan miem atau nian, itu digetnya akan berubah menjadi nian. Contohnya di situ ada batnen. Jadi di situ diget bertemu nian, digetnya berubah menjadi nian. Jadi bacanya bannen. Oke, kita lanjut ke peraturan yang keempat. Jadi jika setiap konsonan yang berbunyi matinya KTP ya, bertemu dengan konsonan yang bisa menjadi sang ganda, maka konsonan itu dibaca sang ganda. Jadi konsonan yang mati itu dibaca KTP, yaitu ada ya giok, sang giok, kiek, jiet, sang jiet, diget, sang diget, siot, sang siot, hiet. Nah, itu jika bertemu dengan yang bisa ganda ya, yang bisa ganda itu ya giok, diget, biop, siot, jiet ya. Maka dia konsonannya itu akan menjadi ganda ya. Contohnya yang pertama ada hagyo. Nah, di situ tulisannya hagyo, tapi karena giok bertemu dengan giok, gioknya yang belakang itu akan berubah menjadi ganda ya, jadi hagyo. Nah, contoh lagi, nah di situ ada mokda ya. Di situ mok giok bertemu dengan diget. Nah, yang ini akan sering keluar. Maka digetnya itu akan menjadi sang diget. Ya, jadi bacanya mokta. Selanjutnya di situ ada subakbi. Nah, di situ ada giok, subak, giok mati bertemu biop. Maka biopnya itu akan berubah menjadi sang biop, menjadi subakpi. Kita lanjut ke sang siot. Jadi di situ ada hakseng. Kalau sang siot ini tidak begitu signifikan ya, karena sang siot dan siot itu bedanya nggak beda jauh. Nah, di situ ada giok bertemu siot, siotnya menjadi sang siot, menjadi hakseng. Kemudian ada jiet, ya, di situ ada gekjang, gioknya bertemu dengan jiet, jietnya menjadi sang jiet, jadi dibacanya gekjang. Contoh lain ada jit, ya, jidda. Nah, di situ tulisannya jidda, tapi bacanya jitta ya. Siot bertemu dengan diget. Nah, diget kan bisa berubah menjadi sang diget. Ya, maka digetnya di situ berubah menjadi sang diget. Jadi bacanya jitta. Contoh lagi, gadda. Tulisannya di situ gadda. Karena digetnya bisa berubah menjadi sang diget, maka dibacanya gatta. Contoh lagi, ya di situ ada bajul. Tulisannya bajul ya. Tapi jietnya itu bisa berubah menjadi sang jiet. Ya, maka dibacanya bajul. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di situ ada giok yang bertemu hiet. Jika giok bertemu hiet, maka dia akan berubah menjadi giek. Contohnya iroh
G. Nah, di situ ada hiet bertemu giok, maka berubah menjadi kiek. Jadi dibacanya iroke. Selanjutnya ada siot bertemu hiet, maka berubah menjadi tiet. Contohnya mut heyo, itu dibaca mut heyo. Ya. Contoh lagi, biot bertemu hiet. Jadi kalau biot bertemu hiet itu akan berubah menjadi piep. Contohnya iphak. Nah, di situ tulisannya iphak, tapi karena biot bertemu hiet maka berubah menjadi piep. Jadi dibacanya iphak. Nah, yang terakhir ada ciet bertemu hiet, maka akan berubah menjadi ciet. Ya, di situ ada kut hyo soyo. Ya, jadi dibacanya jadi kucha soyo. Ya. Nah, di sini ciet bertemu hiet, maka berubah menjadi ciet cho. Nah, kemudian sang siotnya itu naik menggantikan kedudukan iyeng. Ya, jadi bacanya kucha soyo. Oke, lanjut ke aturan ke-6. Nah, di situ ada giok yang bertemu riel. Maka gioknya berubah menjadi iyeng dan rielnya berubah menjadi nien. Contohnya, di situ ada guk rip. Ya, tulisannya guk rip. Tapi bacanya gung nip. Jadi gioknya menjadi iyeng, rielnya menjadi nien. Contoh lagi, di situ ada nien bertemu dengan riel, maka niennya itu berubah menjadi riel dan rielnya tetap. Contohnya nan ro. Nah, di situ tulisannya nan ro, tapi dibacanya nalo karena niennya berubah menjadi riel, nalo. Selanjutnya, riel bertemu nien, sama ya, niennya berubah menjadi riel. Nah, di situ ada sol nal, ya, niennya berubah menjadi riel dan dibaca solal. Contoh lagi, miem bertemu riel, maka miemnya tetap, rielnya berubah menjadi nien. Contohnya simri, maka bacanya itu simni. Terakhir, iyeng bertemu riel, iyengnya tetap, rielnya berubah menjadi nien. Di situ ada dong rio, ya, karena ada iyeng bertemu riel, rielnya berubah menjadi nien, maka dibaca dong nyo. Oke, kita ke terakhir 7. Di situ ada diket, ya, kalau diket bertemu dengan i maka akan dibaca ji. Contohnya di situ ada good i, ya, dibacanya guji. Kemudian ada tiet yang bertemu i, maka itu dibaca ci. Contohnya gat i. Nah, ini yang sering keluar, gat i. Nah, di situ ada tiet bertemu i, maka dibaca ci, ya, jadinya gaji. Nah, kemudian ada diket bertemu dengan hi, maka dia akan dibaca ci. Contohnya di situ ada dat hida, maka dibacanya dajida. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang 7 aturan pengucapan dalam bahasa Korea. Jika kalian suka video ini, silakan like, komen, share ke media sosial kalian. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Annyeong.